Oke, yang pertama kita akan membuat gambar grafik fungsi dari 3 buah fungsi dalam satu frame. Ini di MATLAB ya. Kita buka new scriptnya dulu untuk kita nulisin scriptnya. Nanti kita run supaya bisa keluar grafiknya. Oke, yang pertama kita akan membuat batas sumbu X-nya terlebih dahulu. Misalkan kita buat batasnya itu 20 ya. Berarti ini negatif 20 sampai 20. Kemudian kita tulis Y-nya itu, kita tulis Y1 ya, karena ada 3 buah grafik. Jadi kita tulis, kan tadi X kuadrat min X plus 1. Jadi kita tulis X, jadi ini jangan lupa pakai titik ya. Habis itu ini gini, X kuadrat min X plus 1. Jangan lupa kasih titik koma, ini untuk memisahkan 2 buah pernyataan. Terus kita tulis yang kedua itu X min X kuadrat min X, tadi ini ya grafiknya, fungsinya. Yang Y3 selanjutnya itu X kuadrat min X lagi plus 64. Bener nggak ya? Iya benar. Oke, kita titik koma lagi. Setelah itu kita plot ini supaya dia ke display atau terlihat saat menggambar grafiknya nanti. Kita plotin dulu X-nya dengan Y1. Habis itu kita kasih tanda, misalnya merah itu kan red ya. Kita kasih, terus kita hold on. Habis itu plot lagi untuk yang Y2 nya, X-nya tetap sama. Terus kita plotin lagi yang Y3 nya. Kita kasih warna hijau atau green. Setelah itu kita jangan lupa display lagi. Nah itu kita kasih tutorialnya atau videonya biar nanti kelihatan di grafik. Bisa kita kasih nama grafik ini sama dengan yang kita pakai. Terus kita kasih titik ketik atas satu. Kita nanti kebalikan langsung ke satu titik. Kita langsung selesai. Habis itu kita kasih ekstraksi yang cepat. Ini buat kita namain sumbernya itu dengan apa gitu. Misalkan ini saya kasih sumber. Terus dia hasilnya itu kita kasih sumber kurang lebih. Terus jangan lupa kan ini boxnya ada juga ya. Terus kita butuh biar nggak ketutup, walaupun ini udah tanda tangan nanti biar nggak ketutup,
titik X-nya, nanti kita substitusi lagi. Ini sesuai Y-nya ya, 15 pangkat 2 ini min min 1 jadi left arrow Y sama dengan ini, kita kopas. Terus kita kasih ini, ketik atas, terus horizontal element, ketik lagi, terus ini left. Jadi horizontal element itu buat tanda panahnya, terus left-nya itu berarti kiri ya, left kan kiri, berarti nanti ngadepnya ke kiri. Udah, terus kita ini kasih kurung, terus ini sama aja. Terus tadi kenapa min 15? Karena itu kan X-nya itu kita punya min 20 sampai 20, jadi 15 itu kan termasuk di dalamnya. Ini kita buat yang panah grade kedua. Ini kita akan tinggal ganti. Misal kita punya 13 di sini. Ini juga kita ganti jadi 13. Jangan lupa ini minus ya. Min. Terus kita kasih ini 13 ditambah 25 kan jadinya 12. Jadi plus 12. Terus ini jangan lupa diganti ini. Sama aja. Terus ini kita copy aja biar cepat. Terus ini kita sembarang misalnya ambil berapa ya, 4 deh, berarti nanti ini 4, terus berarti min 4 berarti ini 60. Kenapa jadi 60? Karena di sini 64, jadi min 4 plus 64 jadi 60. Oke. Terus ini boleh pakai boleh enggak grip on-nya. Grip on tuh buat kayak buat kotak-kotak dan di display grafiknya. Oke, kita coba save. Kita coba save grafik. Terus kita run. Nah, bentar ya. Ada kesalahan. Nah, nih. Ini jadinya. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya kita buat program menghitung nilai P dengan rumus untuk N kurang dari 0 itu rumusnya 1 per N kuadrat. Untuk N yang lebih dari 0 itu rumusnya akar N kuadrat plus N. Dan untuk N yang sama dengan 0 itu nanti 0 juga. Oke. Kita akan langsung tulis scriptnya di editor ya. Kita misalkan kita display dulu, kita namain dulu ini apa. Misalkan kita namain program menghitung nilai P ya. Ini untuk
1 per n pangkat 2. Terus untuk ini untuk n kurang dari 0. Terus P itu akar n pangkat 2 plus n sama P sama dengan 0. Ini salah. Untuk n lebih dari 0. Ini untuk n sama dengan 0. Ya. Setelah itu kita buat inputan untuk masukkan bilangan nanti apakah n-nya itu kurang dari 0 atau lebih dari 0 atau dia 0. Kita masukkan inputnya itu misalkan masukkan bilangan bulat sini ya. Jadi nanti itu kita input bilangannya di sini. Jangan lupa titik koma. Habis itu kita pakai if else. Karena di sini ada 3 syarat ya. N kurang dari 0, lebih dari 0, sama-sama dengan 0. Jadi kita buat if yang pertama. Itu misalkan if-nya itu kurang dari sama n-nya kurang dari 0. Nah, kita masukin rumusnya di sini. P-nya itu berarti di sini 1 per n kuadrat ini ya. Kemudian kita buat f'-nya. Ini buat nampilin kalau dia bilangan berapa yang kurang dari 0, nanti kita hitung P-nya berapa. Ini untuk nampilin. Jadi nilai P adalah persen D. Ini untuk memunculkan nilai yang telah dioperasikan. Untuk n kurang dari 0, terus kita kasih per n gini ya, koma P. Kenapa di sini per n? Per n itu buat menggal kalimat supaya dia ke barisan selanjutnya gitu, supaya ke bawah. Terus terus kita punya else if lagi. Untuk n lebih dari 0 itu ini ya, P-nya itu sama dengan SRT. Jadi ini akar n kuadrat plus 2 plus n. Kita rumusnya di plus n. F print F nilai P adalah persen D untuk n lebih dari 0 ini. Ini salah ya, yang petik. Jadi sama kayak yang atasnya. Terus yang terakhir kita nggak pakai else if karena itu udah syarat yang terakhir, jadi kita pakai else aja. Untuk n sama dengan 0. Jadi nanti f print-nya itu kita pakai
nilai P adalah persen D untuk N sama dengan 0, ini per N ya, koma P tadi. Jadi P-nya di sini itu untuk mengisi D-nya tadi, persen D-nya berapa, apa sih yang harus ditampilin gitu. Kemudian kita N kan. Udah, kita coba simpan. Kita namai program 1. Terus kita running. Nah, ini ya. Program 1. Kita coba keluar. Ini. Kita coba running. Masukkan misal bilangan bulat 2 kan lebih dari 0 ya, jadi hasilnya ini. Kita coba ini 2,4 dan seterusnya. Terus kita misalkan lagi running lagi, misalkan negatif 2, itu hasilnya ini 2,5 dan seterusnya komanya. Terus misalkan kita 0 hasilnya, oh ini ada kesalahan ya, ini kita langsung 0 aja, jadi nggak perlu pakai ini. Kita coba running lagi. Nah, ini 0. Jadi ini program menghitung nilai P sama dengan 1 per N kuadrat untuk N kurang dari 0, terus akar N kuadrat plus N untuk N lebih dari 0, sama P sama dengan 0 untuk N sama dengan 0. Nih. Oke, selanjutnya kita akan buat program yang dapat menentukan suatu tahun apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau tidak gitu. Jadi nanti ada syaratnya. Yang pertama itu syaratnya tahun itu habis dibagi 4 tapi nggak habis dibagi 100. Yang kedua, atau tahun itu habis dibagi 400. Jadi contohnya tahun 1900 itu bukan tahun kabisat, sebab tahun tersebut tuh habis dibagi 4 juga habis 100, dibagi 100, tapi nggak habis dibagi 400 gitu. Terus tahun 2000 tuh kabisat sebab habis dibagi 400. Kita misalkan kita buat programnya ya. Kita displayin dulu. Program misal kita buat judul gini, program menentukan suatu tahun apakah tahun itu kabisat atau tidak. Terus kita buat inputannya, misalkan kita inputnya itu N itu inputnya apa, karena dia tahun berarti kita nanti juga masukkan tahunnya. Jangan lupa titik koma. Setelah itu karena dia punya syarat dan juga kita mau buat 2 ini ya, kemungkinan kabisat atau enggak, jadi kita pakai if lagi. Karena tadi dia ini ya, habis dibagi 4 tapi habis dibagi 100. Jadi kita pakai if mode. Mode-nya itu maksudnya modulo, jadi dia kelipatan. Misalkan ini N 400. Gini,
Misalkan mod n modulo n,4, jadi dia berarti kan kelipatan 4, berarti dia sama dengan 0. Terus atau dan modulo 100 berarti n,100, tapi dia bukan modulo 100, dia modulo 4 tapi dia bukan modulo 100, berarti kan ini bukan sama dengan, berarti negasi. Kita pakai negasi, berarti pakainya itu tanda ini, negasi sama dengan 0. Terus kita pakai atau modulo n,400, ini syarat yang kedua. Misal ini sama dengan 0, ini syarat yang kedua. Terus ini fprint, f ini persen d ya, atau gini, tahun, ini display persennya, ini merupakan tahun kabisat, ini n, terus koma, ini inputan n, gini, oh ini salah. Terus yang kedua ini kemungkinan kedua ya, kita pakai else. Terus fprint-nya kita merupakan, bukan, merupakan tahun kabisat. Terus nanti kita n, kita coba save, kita misalkan program 2, kita running, kita coba, tadi hapus dulu ya, kita running, masukkan tahun, misalkan 1900 tadi, bukan merupakan tahun kabisat. Terus kita coba lagi, kita running lagi, kita coba yang 2000, merupakan tahun kabisat. Jadi ini outputnya, dan ini proses dari programnya. Oke, yang terakhir yaitu kita akan buat program untuk menghitung banyaknya 1000 bilangan asli yang habis dibagi 2, 3, atau 5, namun tidak habis dibagi 10. Jadi kita akan buat programnya. Pertama kita biasa ya, display program menghitung banyaknya 1000 bilangan asli pertama yang habis dibagi 2, 3, atau 5, namun tidak habis dibagi 10. Semisal ini kepanjangan, kita bisa tulis gini, kita kasih %n. Terus kita inputin kayak biasa, nanti kita akan input, masukkan bilangan aslinya, terus kita kan ini kan kita pakai metode perulangan, jadi nanti kita pakai for n untuk ininya ya, untuk mencari
menghitung banyaknya ya, bukan jumlahannya. Oke, misalkan ini n input, terus karena kita akan menghitung banyaknya, jadi kita misalkan banyak itu sama dengan 0. Ini untuk banyak awal ya. Terus ini kita kasih for. Untuk i-nya itu kita misalkan 1 sampai n. Nah, di sini kita punya syarat jika ininya itu kelipatan 1, kelipatan 2 ya. Kelipatan 2, berarti ini sama dengan 0. Terus ini mod juga, i-nya kelipatan 3 sama dengan 0. Terus atau lagi salah, modnya itu i-nya itu kelipatan 5, jangan lupa tutup kurung, dan dia bukan kelipatan 10, jadi kita pakai negasi lagi. Terus banyaknya, kita hitung banyaknya. Banyaknya itu sama dengan banyak plus i. Plus i ya. Plus 1 ya. Terus kita n di sini untuk n-nya if. Terus kita n lagi untuk for. Terus di sini fprint-nya fprint f itu ini, banyaknya 1000 bilangan asli pertama yang habis dibagi 2, 3, atau 5, tetapi tidak habis dibagi 10, yaitu ada sebanyak, sini kita kasih persen, jangan lupa n-nya, koma n, terus ini ada juga banyaknya, banyak ya. Coba kita save program 3. Kita hapus dulu. Terus kita ini runin, masukkan bilangan saya 12. Oke, karena ini nggak kelihatan ya di command menu, jadi kita ambil n-nya tuh di sini aja. Persen. Persen n, per n. Terus ini pakai banyak aja. Kita save, kita runin, kita pakai 12. Nah ini kayaknya bilangan hasil pertama yang bisa dibagi 2, 3, atau 5, tapi tidak habis dibagi 10, yaitu ada sebanyak 8. Ini programnya.